warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, saudara sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kuliah online ini ya, mata kuliah dinamika kimia. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan pasangan reaktif dari teori tumbukan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bagian awal tentang frekuensi tumbukan ataupun rapatan tumbukan ya. Kemudian secara umum sudah kita ungkapkan kontribusi dari beberapa bagian terhadap laju reaksi ya, ada kontribusi dari luas penampang lintang tumbukan, kemudian kecepatan relatif molekul tumbukan, kemudian konsentrasi serta energi ya, energi kinetik rata-rata kemarin. Nah, sekarang kita fokus pada energi tumbukan ya. Jadi secara umum nanti luas penampak tumbukan itu sangat dipengaruhi oleh energi kinetik. Artinya keberhasilan dari suatu tumbukan tergantung pada energi kinetik yang dimiliki oleh molekul yang terlibat di dalam tumbukan ya. Di kemarin sudah kita singgung bahwa agar tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi, maka energi kinetiknya itu harus melebihi energi aktivasi. Jadi energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi itu bisa berjalan. Nah, dalam teori tumbukan, kalau di sini misalkan sejumlah N molekul A kemudian bereaksi dengan sejumlah molekul B ya, berdasarkan teori tumbukan maka laju reaksi molekul A atau DNA per dt itu sama dengan, jadi mestinya minus DNA per dt gitu ya, tetapi kita pindahkan tanda minusnya di kanan. Kalau minus DNA per dt itu artinya laju berkurangnya molekul A. Jadi ketika reaksi berlangsung maka nanti setiap waktu berjalan jumlah molekul A itu berkurang karena bereaksi dengan molekul B ya. Makanya DNA min DNA per dt. Tapi kemudian di sini kita tulis DNA per dt sama dengan minus ya. Nah, minus di sini sama minus sigma, jadi luas penampang lintang tumbukan. Nah, di sini sebagai fungsi energi kemudian kali dengan kecepatan relatif dari molekul yang bertumbukan, kemudian jumlah molekul yang bertumbukan yaitu Na dan Nb itu sendiri. Nah, jika energi kinetik itu tidak mencapai energi minimum atau lebih kecil dari energi aktivasi ya, atau kurang dari EA ya. Jadi kalau EA di sini E-nya kecil itu artinya energi aktivasi untuk per molekul ya. Nanti kalau EA besar itu adalah energi aktivasi untuk 1 mol. Ya, 1 mol molekul. Jadi kalau EA kecil dikalikan dengan Na besar, di sini Na itu ada bilangan Avogadro, maka dia menjadi EA besar. Nah, luas permukaan sigma dalam kurung E itu akan dianggap sama dengan 0 jika dia lebih kecil dari jika E-nya itu lebih kecil dari EA, nanti kurang dari energi aktivasi. Karena memiliki energi kinetik tetapi kurang dari energi aktivasi, itu artinya
tidak ada reaksi, artinya seperti tidak ada tumbukan ya. Tidak ada tumbukan berarti nggak ada luas penumpang tumbukan karena tidak terjadi tumbukan ya. Sehingga sigmanya dianggap sama dengan 0. Jadi sigma di sini akan sama dengan 0 itu jika E-nya ini kurang dari EA ya. Jadi gitu. Nah, kemudian kecepatan relatif rata-rata itu kaitannya dengan energi kinetik ya. Atau kecepatan relatif kaitannya dengan energi kinetik. Jadi kalau E itu adalah epsilonnya adalah energi kinetiknya, ya kecepatan relatifnya di sini berarti ya 2 kali epsilon dibagi mu. Mu-nya di sini adalah massa tereduksi ya, yang kita bahas kemarin ya. Jadi massa tereduksi yang merupakan massa rata-rata dari molekul A dan molekul B. Nah, kemudian karena luas penampang lintang itu merupakan fungsi energi ya. Nah, kemudian energi itu sendiri merupakan distribusi Boltzmann. Jadi kalau kita lihat energi di sini itu merupakan fungsi distribusi ya, sehingga luas penampang lintang tumbukan itu secara tidak langsung juga merupakan fungsi dari distribusi energi ya. Sehingga secara keseluruhan nanti di sini harus diintegralkan gitu ya, tetapi kita tidak akan membahas integral detailnya ya. Yang intinya ini nanti kalau kita perhatikan dari besaran dA per dt min dalam kurung integral kali Na kali konsentrasi A konsentrasi B, maka bagian dari selain konsentrasi A dan B itu adalah merupakan konstanta laju reaksi. Jadi kalau kita ingat kemarin, isinya dA per dt itu sama dengan min KR kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Sehingga KR-nya itu atau konstanta laju reaksinya secara matematis itu akan sama dengan Na kali integral dari 0 sampai tak hingga. Jadi 0 tak hingga ini adalah fungsi energi ya. Jadi energi kinetik yang bisa bergerak dari 0 sampai tak hingga. Nah, hasil integral ini itu akan menghasilkan luas permukaan tumbukan di sini itu sama dengan dalam kurung 1 kali EA per E kali dengan luas permukaan tumbukan. Nah, di sini luas permukaan tumbukan ini adalah dianggap luas permukaan tumbukan yang menghasilkan reaksi ya. Jadi sigma saja ini ya. Jadi itu adalah yang menghasilkan reaksi. Nah, sehingga nilai luas permukaan tumbukan sebagai fungsi energi ini nanti dia akan bisa sama dengan 0 ketika E-nya itu sama dengan E atau kurang gitu ya. Jadi atau kita anggap di sini sama dengan E ya. Dengan E atau kurang. Ya, kalau sama dengan E itu sama dengan 0 apalagi kurang ya. Sehingga kritisnya di sini ketika sama dengan E itu ketika E sama dengan EA itu sudah dianggap reaksi tidak terjadi, tidak bisa berlangsung. Maka dia harus lebih besar dari EA. Jadi lebih besar dari EA. Jadi kalau kita masukkan E sama dengan EA di sini berarti 1 dikurangi 1 ya 0 ya. 0 sehingga akhirnya sigma dalam kurung E ini akan sama dengan 0. Artinya tidak akan terjadi tumbukan, artinya reaksi tidak berlangsung atau dikatakan tumbukannya gagal ya. Walaupun terjadi tumbukan tapi tumbukannya gagal. Sehingga tidak menghasilkan reaksi. Sebaliknya kalau EA-nya ini lebih besar dari E-nya lebih besar dari EA ya, maka kita anggap sigma E ini kemudian sama dengan sigma saja, yaitu luas penampang tumbukan yang menghasilkan reaksi yang kita sebut sebagai pasangan reaktif. Jadi pasangan yang berhasil membentuk luas permukaan tumbukan yang menghasilkan produk. Sehingga kemudian secara keseluruhan ini yang kemudian kita ungkapkan sebagai jadi KR-nya tadi hasil integralnya kita masukkan itu sebagai sigma. Jadi di sini Na kali sigma kali kecepatan relatif dikalikan dengan
fungsi dari energi aktivasi atau E pangkat min EA per RT ya. Nah, ini yang kemudian Na kali sigma kali C relatif rata-rata ini kita masukkan ke dalam satu konstanta A besar ya, yang kita sebut dengan konstanta pre-eksponensial A itu, atau konstanta Arrhenius ya. Jadi persamaan ini yang kemudian disebut dengan persamaan Arrhenius. Jadi KR sama dengan A kali I pangkat min EA per RT. Ini disebut dengan persamaan Arrhenius. Kemudian A-nya ini bisa kita sebut konstanta Arrhenius atau konstanta pre-eksponensial. Jadi nah, kemudian di samping tadi persyaratan energi, maka kemudian selanjutnya juga ada persyaratan lain, yaitu terkait dengan halangan ruang atau steric faktor ya, yang menjadi salah satu faktor bagaimana agar suatu tumbukan itu berhasil ya. Jadi di samping energinya cukup, kemudian arah tumbukannya itu harus tepat ya, arah tumbukan tepat. Jadi di sini tingkat kerumitan molekul yang bereaksi itu juga berpengaruh ya. Jadi antara satu molekul dengan molekul yang lain itu berbeda laju reaksinya, tidak hanya didasarkan pada temperatur reaksi, energi kinetik ataupun energi aktivasinya, tetapi juga tingkat kerumitan dari molekul itu ikut punya peran di dalam menentukan laju reaksi. Sehingga di dalam konstanta laju ini nanti ada faktor sterik ini yang harus dimasukkan. Nah, bagaimana masuknya faktor sterik ini? Nah, kita perlu membandingkan antara nilai A, jadi konstanta Arrhenius, yang secara teoritis itu bisa dihitung ya. Jadi konstanta Arrhenius A itu secara teoritis bisa kita hitung dari Na, yaitu Na itu bilangan Avogadro, kemudian dikalikan sigma, luas penampang lintang tumbukan. Luas penampang lintang tumbukan yang bisa kita hitung kemarin dari sigma sama dengan pi R kuadrat gitu ya. Kemudian R-nya itu sama dengan separuh dari diameter molekul A ditambah diameter molekul B. Atau sebenarnya bisa langsung kita hitung R itu sama dengan jari-jari molekul A ditambah jari-jari molekul B. Begitu. Jadi kemudian ada kecepatan relatif, itu juga bisa kita hitung dari persamaan yang terkait dengan temperatur ya kemarin, yaitu akar 8 kemarin K kali T dibagi dengan ini ya. Jadi bisa kita lihat kembali persamaan yang ada kemarin ya. Nah, nilai S secara eksperimen ini bagaimana mendapatkannya itu sudah dibahas di bab 21.5 ya. Jadi dari plot ya, di plot ln K2 versus seperti ya. Dari plot ln K2 versus seperti itu kalau diplot nanti akan ada jadi ln K2 sama dengan ln A minus EA per RT ya. Jadi plot ln K2 terhadap seperti itu nanti akan didapatkan intercept ln A ya. Intercept ln A itu yang kemudian A-nya bisa dihitung kalau kita punya data eksperimen percobaan pada berbagai temperatur. Jadi kalau kita punya percobaan berbagai temperatur, maka kita mendapatkan nilai K2 dari berbagai temperatur yang bisa kita plot ya antara ln K2 versus seperti ya. Nah, itu secara eksperimen sudah dibahas di bab 21.5. Nah, pada bab ini kita nanti akan menghitung secara teoritis bagaimana nilai A itu bisa diperoleh secara teoritis yang kemudian dibandingkan antara nilai eksperimen dengan nilai teoritis. Nah, perbedaan antara nilai eksperimen dengan nilai teoritis inilah yang kemudian diasumsikan terkait dengan faktor kerumitan molekul atau halangan ruang atau steric faktor ya. Antara satu reaksi dengan reaksi yang lain itu nanti
nilai steric faktornya berbeda-beda ya. Jadi bisa kita lihat dari eksperimen dan teoritisnya. Nah, sebagai contoh seperti terlihat pada tabel berikut ya. Ada tabel berikut misalkan ya. Ini adalah contoh nilai A konstanta Arrhenius atau parameter Arrhenius atau konstanta bereksponensial ya. Dari hasil eksperimen dan hasil perhitungan secara teoritis ya. Jadi kalau secara teoritis nanti bisa kita lihat beberapa contoh ya. Misalkan reaksi yang pertama 2NoCl mengurai menjadi 2NO plus 2Cl ya. Itu hasil eksperimen, A-nya itu adalah nilai A-nya adalah 9,4 10 pangkat 9. Kemudian teorinya kalau dihitung, jadi dari data luas penambang lintang NoCl nanti dan kecepatan relatif sesuai temperaturnya ya, itu diketahui ini reaksinya mestinya pada suhu ruang ya, diambil pada suhu ruang ya. Itu didapatkan 5,9 10 pangkat 10 ya. Satuannya adalah liter pangkat 3 per mol per detik ya. Kemudian energi aktivasinya adalah 102 kJ per mol. Itu dari nilai slope. Kalau di eksperimen bisa kita hitung juga nilai energi aktivasinya. Kemudian P di sini dihitung sebagai perbandingan antara nilai A eksperimen terhadap nilai A teori. Jadi A eksperimen dibagi A teori itu akan menghasilkan P. Jadi 9,4 10 pangkat 9 kalau dibagi 5,9 10 pangkat 10 itu menghasilkan P 0,16. Kemudian reaksi yang kedua yaitu 2ClO menjadi Cl2 plus O2 itu nilai eksperimen A-nya itu adalah 6,3 10 pangkat 7. Sedangkan nilai A hasil perhitungan teori itu 2,5 10 pangkat 10. Kemudian energi aktivasinya 0. Berarti ini kurvanya datar ya. Jadi nah, nilai P-nya jadi perbandingan antara eksperimen dengan teori 6,3 10 pangkat 7 dibagi 2,5 10 pangkat 10 itu hasilnya adalah 2,5 10 pangkat min 3. Kemudian reaksi yang ketiga juga demikian, H2 plus CH2, H2 plus C2H4 menjadi C2H6, jadi ini reaksi hidrogenisasi, jadi penjenuhan ikatan rangkap jadi etena menjadi etana gitu ya. Itu nilai A eksperimen 1,24 10 pangkat 6. A teori 7,4 10 pangkat 11, maka P-nya hasil perbandingan antara A eksperimen dengan A teori itu adalah 1,7 20 pangkat min 6. Kemudian reaksi keempat, K plus BR2 menjadi KBR plus BR, itu nilai eksperimen A-nya adalah 1,0 10 pangkat 12, sementara A teori itu 2,0 10 pangkat 11, sehingga P-nya adalah 1,0 10 pangkat 12 dibagi dengan 2,1 10 pangkat 11 itu adalah 4,8. Nah, sekarang dari data ini bisa kita lihat reaksi 1 sampai 3 A teori itu lebih besar dari A eksperimen sehingga P-nya itu kurang dari 1 ya, 0, sekian ya, 0, sekian. Sedangkan pada reaksi yang keempat A teorinya lebih kecil dari A eksperimen ya. Sehingga nanti hasil perbandingan A teori dengan A eksperimen dengan teori itu menjadi lebih besar dari 1. Di sini 4,8. Nah, berdasarkan reaksi ini bahwa pada reaksi 2 dan 3 itu ada
apa namanya, antara teori dengan ini agak, ya artinya yang jelas yang 1 sampai 3 itu kurang ya, yang ini lebih besar. Nah, ini yang kemudian jadi yang kurang dari 1 itu menunjukkan bahwa seakan setelah tumbukan itu tidak langsung menghasilkan reaksi. Jadi ketika reaksi 1 sampai 3 di mana P-nya itu kurang dari 1, itu menunjukkan bahwa seakan-akan setelah kedua molekul bertumbukan, itu tidak langsung menghasilkan reaksi. Jadi ada semacam apa ya, kalau seperti benturan itu, benturannya itu tidak lenting sempurna gitu ya. Kalau teori tumbukan itu menggambarkan tumbukannya lenting sempurna, begitu numbuk langsung menghasilkan produknya itu langsung terpental lagi gitu ya. Jadi tidak ada jeda. Nah, kalau seperti itu nanti mestinya antara teori dengan eksperimen itu sama ya. Tapi ketika itu ada jeda waktu setelah tumbukan produknya tidak langsung terpisah, tetapi ada semacam dia nempel dulu ya, lengket dulu gitu ya, seperti nempel dulu, kalau lengket baru produknya terpisah menghasilkan produk, maka itu P-nya menjadi lebih kecil ya. Itu seakan-akan nanti bahwa luas permukaan tumbukannya itu menjadi lebih, yang secara teoritis itu menjadi lebih besar dibandingkan eksperimennya. Gitu. Nah, sedangkan reaksi yang keempat itu berbeda sekali. Jadi reaksi keempat ini seakan-akan bahwa luas permukaan tumbukan itu yang kita hitung di sini adalah lebih kecil dari eksperimen. Seakan-akan di sini bahwa sebelum molekul itu bertumbukan, itu sudah bereaksi duluan. Jadi reaksi itu sudah terjadi sebelum molekul bertumbukan. Jadi lebih cepat dari waktu yang diperhitungkan gitu ya. Jadi berbeda dengan reaksi 1, 2, 3. Reaksi 1, 2, 3 itu sudah tumbukan tapi tidak segera menghasilkan produk. Nah, sementara reaksi yang keempat itu seakan-akan sebelum bertumbukan sudah ada hasil reaksinya. Nah, begitu. Nah, ini yang kemudian memberikan gambaran mengapa hal ini terjadi, itu nanti ada mekanisme yang perlu dijelaskan. Ya. Yang jelas di situ kemudian berikan gambaran yang disebut dengan efek sterik yang berpengaruh pada tumbukan. Jadi kalau tadi P itu adalah sebagai A eksperimen dibagi dengan A teori ya. A eksperimen itu bisa kita beri simbol sebagai A bintang gitu ya. Kemudian A teori itu adalah A begitu saja ya, tanpa bintang. Nah, kemudian karena A itu adalah tadi kaitannya dengan luas penampang lintang ya. Maka di sini jadi A itu banding lurus dengan luas penampang lintang, maka di sini kemudian berarti kita gantikan nanti A-nya A bintang dengan sigma bintang, kemudian A dengan sigma saja, sehingga P kemudian diwakili sebagai perbandingan antara sigma bintang dengan sigma, atau sigma bintang itu adalah luas permukaan tumbukan eksperimen ya, yang menghasilkan reaksi ya. Kemudian sigma adalah luas permukaan tumbukan atau luas penampang lintang tumbukan teori ya. Nah, sehingga KR sekarang dengan memasukkan faktor P tadi, jadi konstanta laju tadi, kalau tadi yang di awal belum dimasukkan P itu hanya NA sigma kali C relatif. C relatifnya di sini diganti 8 KT pi mu akar ya. Kemudian dikalikan E apa namanya tadi faktor sterik ya.
laju konstanta laju reaksinya sudah lengkap, jadi mengakomodasi faktor, jadi faktor sterik, faktor sebenarnya kembali ke fokus. Di sini ada gambaran. Jadi ini adalah sebelah kanan ini ada gambaran, yang merah ini adalah luas penampang tumbukan hasil eksperimen, yang kemudian yang abu-abu ini adalah yang di luar itu adalah luas penampang lintang teoritis ya. Yang di sini kebetulan digambar berada di luar. Jadi di luar, tapi sebenarnya bisa juga berada di dalam. Artinya sigma itu bisa lebih besar dari sigma bintang, bisa juga lebih kecil dari sigma bintang seperti pada tabel tadi ya. Di pada gambar ini digambarkan sigma nya itu lebih besar. Jadi memang secara umum yang logis itu memang harus terjadi tumbukan ya. Paling tidak harus sama antara sigma bintang dengan sigma. Nah, kalau produk yang terhasilkan itu tidak segera memisah, itu berarti di sini luas penampang tumbukan dari eksperimen itu digambarkan lebih kecil. Secara umum reaksinya mestinya logikanya begini, tetapi ada reaksi yang nanti luas penampang lintang tumbukan reaktifnya itu yang merah itu di luar yang abu-abu, itu yang tidak umum ya. Jadi kalau yang merah ini lebih besar dari yang abu-abu itu yang nggak lazim ya, karena dia belum tumbukan sudah bereaksi. Nah, nanti ada penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi ya. Jadi belum tumbukan tapi sudah terjadi reaksi. Bagaimana hal itu bisa ya? Baik. Sekarang bagaimana kita mencoba untuk menghitung nilai pre-eksponensial atau konstanta Arrhenius secara teoritis ya, yang kemudian bisa kita gunakan untuk menghitung faktor sterik ya. Misalkan di sini ada contoh reaksi H2 plus C2H4 menjadi C2H6 pada 628 Kelvin. Ketahui memiliki nilai A eksperimen ya, jadi dari data eksperimen diperoleh konstanta Arrheniusnya itu adalah 1,2410⁻⁶ liter pangkat 3 per mol per second ya. Nah, kemudian data penunjang lainnya itu adalah massa molekul H2 di sini. Jadi di sini yang bereaksi sebagai molekul H2, massa molekul H2-nya adalah 2,016 gram per mol ya. Jadi MrH2. Kemudian massa molekul dari C2H4 itu adalah 28,05 gram per mol. Nah, kemudian luas penampang lintang H2 itu bisa kita cari ya, data sekunder seperti ini bisa kita cari dari browsing di Google juga bisa ya, dari seperti ini, dari data-data yang ada atau dari jari-jari molekul H2. Itu ketahui di sini penampang lintang molekul H2 itu adalah 0,27 nanometer persegi ya. Kemudian luas penampang lintang C2H4 itu 0,64 nanometer persegi. Jadi di sini digambarkan semua molekulnya berupa bola ya. Sehingga berupa bola maka dia pun kalau bola itu kita tempelkan kertas itu luasan. Nah, itu yang menjadi luas penampang ini ya. Kemudian nanti titik pusatnya itu sebagai dianggap sebagai pusat molekulnya. Jadi dia punya jari-jari gitu ya. Nah, jadi C24 punya jari-jari, kemudian CH2 juga punya jari-jari. Nah, jari-jari tumbukan itu sama dengan jari-jari molekul H2 ditambah jari-jari molekul C2H4 ya. Jadi sehingga dari jari-jari tumbukan itu kita bisa menghitung luas penampang lintang tumbukan ya. Jadi dari angka itu bisa kita cari ya. Dari sigma H2 itu kita bisa ketahui jari-jari H2-nya. Jadi gampang, jadi sigma H2 itu sama dengan PR H2 kuadrat kan gitu ya.
Nah, PR dari sini kita dapatkan RH2-nya. Kemudian dari sigma C24 itu sama dengan PR 24 kuadrat ya. Dari situ kita dapat R-nya. Nah, kemudian R tumbukan itu adalah RH2 ditambah RC24. Nah, kemudian dari R tumbukan kita hitung sigmanya. Nah, sigmanya adalah PR kuadrat. Nah, itu yang kemudian kalau dihitung itu ketemu di sini 0,4 nanometer persegi ya. Nah, bisa dihitung sendiri nanti angka itu bisa di 0,4 nanometer. Nah, kemudian faktor kecepatan relatifnya yaitu 8 kT per pi mu pangkat setengah. Itu kalau dimasukkan konstanta Boltzmann-nya dimasukkan ya kemarin ya, kemudian temperaturnya 628 Kelvin dimasukkan, kemudian pi dimasukkan, kemudian mu-nya dari massa atom, massa molekul H2 dan massa molekul C24 kita dapat menghitung mu, yaitu mu di sini adalah MH2 kali MC24 dibagi MH2 plus MC24, maka akan didapatkan faktor kecepatan relatifnya itu sebesar 2,6610 pangkat 3 meter per detik ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung A. Jadi NA itu adalah sama dengan A ini sama dengan NA. Jadi A konstanta Arrhenius secara teori sama dengan NA, di mana NA ini adalah bilangan Avogadro, kemudian kalikan dengan sigma tadi 0,46, satuannya diubah tapi ya di sini masih nanometer persegi diganti jadi meter persegi atau disesuaikan satuannya ya, atau desimeter persegi juga bisa ya, karena di sini kaitannya dengan liter. 1 liter itu adalah sama dengan 1 desimeter kubik ya. Jadi ini bukan liter pangkat 3 ini ya. Liter saja ini mestinya. Jadi ini ini satuannya liter. Nah, enggak ada pangkat 3-nya. Liter. Jadi liter saja. Jadi A ketemu di sini hasil perhitungan nanti ketemu 7,3710 pangkat 11 liter ya, per mol per detik ya, itu teori. Nah, sedangkan eksperimen ini tadi juga salah ya, ini liter ini juga. Karena di bukunya itu desimeter kubik saya ganti liter. Desimeter kubik. Jadi desimeter kubik saya ganti liter. Pangkat 3-nya belum saya hapus. Nah, jadi faktor sterik P itu bisa kita hitung dari perbandingan A eksperimen dengan A hasil perhitungan teori tadi ya. Nah, dari sini kita dapatkan A eksperimennya 1,24 10 pangkat 6, kemudian teorinya 7,37 10 pangkat 11, sehingga P atau faktor sterik besarnya adalah 1,7 10 pangkat min 6. Nah, itu adalah contoh bagaimana menghitung faktor sterik dari sebuah reaksi ya. Jadi data yang dibutuhkan di sini adalah data massa molekul yang bertumbukan, kemudian luas penampang lintang tumbukan. Bisa kita cari data jari-jari molekul ya, maka kita bisa menghitung luas penampang lintang molekul. Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah kita membahas mekanisme Harpun ya. Ini berkaitan dengan reaksi nomor 4 tadi, yang mana dari hasil analisa faktor steriknya itu menggambarkan bahwa reaksi itu seakan-akan dia sudah terjadi sebelum molekul bertumbukan. Nah, ini kemudian muncul istilah mekanisme Harpun. Harpun itu
apa ya, kalau diistilahkan tuh seperti orang mancing ya. Jadi mancing. Ya, orang mancing itu ikan itu sudah berhasil ditangkap walaupun orangnya belum menangkap, tangannya belum pegang ikan gitu, seakan-akan begitu. Jadi nah, sehingga itu nanti bisa digambarkan bahwa molekul ini nanti bereaksi itu bukan lewat tumbukan, tapi lewat mekanisme lompatan elektron. Jadi ini melibatkan ionisasi. Jadi contoh pada K plus Br2 menjadi KBr plus Br tadi, maka di situ sebelum